Kriteria dan urut-urutannya gitu, dan penjelasannya. Lalu di Jakarta tanya kemana-mana, ternyata tidak puas. Lalu ada yang menyarankan, coba datang ke saudaranya Bu Mega saja. Tempatnya di Malang, namanya Pak Jatikusumo. Kesini deh. Kesini tuh penuh. Namanya duta besar, negara besar. Pengawalnya tuh 4. Yang awal 1 peleton. Yang ikut ki 1 kompi deh. Waduh lah, waktu saya dapat berita mau ke sini, warung-warung makanan enak saya suruh tutup semua. Rawon, pecel yang enak saya tutup semua 1 hari ini. Nanti zaman biasanya habis berapa? Bawa ke sini ke Citandui. Diborong. Saya mau tak borong, mau ada tamu besar ini. Waduh deh. Tapi ya untung anak-anak saya itu tahu bapaknya itu selalu jadi ya mereka sing bayari anak-anakku. Oke, yang jadi saya kembali ke ajaran Jawa. Ini kan banyak juga yang ada kata-kata mencibir. Wong Jawa ki gak pernah sholat, gak ini. Secara esensi itu atau mungkin bisa dijelaskan sholatnya orang Jawa itu kayak apa itu sebenarnya yang? Seorang Jawa itu kalau upama KTP Islam gitu ya, kelasnya itu sudah makrifat. Cuma itu 5 dasar, dan ini ajaran 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi, seperti apa yang disampaikan Sang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar, aja itu aja. Semua agama itu sumbernya dari situ. Lalu diterjemahkan, dijabarkan menjadi kitab suci semakin tebal di daerah masing-masing sesuai dengan adat dan perilaku masing-masing. Tapi kalau kita sudah sampai makrifat, buat apa mudun kembali? Cukup, dan setiap detik, sujudnya itu setiap detik, ya. Kalau saya sampaikan gini, adik-adik bisa melaksanakan. Kalau mau tidur, ya pasrah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, hamba malam ini menyerahkan kepadamu. Ya, apapun yang terjadi, Allah masukkan ke jiwa. Sedot udara, Allahu. Dan itu kalau tidak tidur pun siang, karena siang harus bekerja, ya bekerja, tapi terus begitu. Akhirnya apa? Menjadi orang baik, korupsi tidak berani, ngapusi orang tidak berani, utang terlalu berlebihan, ini nggak berani. Akhirnya begitu, tidak baik. Makanya orang Jawa umumnya tuh sabar, rilo, lego, nrimo. Seperti yang diajarkan Pangestu, sabar, rilo, nrimo, temen jujur. Mesti berbudi luhur. Berbudi luhur itu ya wis makrifat ya. Wis makrifat. Dan itu tidak pernah itu ngelokne wong iku ngene-ngene wong wayah ngene kok ngedabru saya ora iki dok ora Jumatan sing buat masjid itu loh Dek saya Dek. Iya kan banyak yang ngomong kayak gitu. Wae Jumatan, wae adzan. Iya. Gak ngono, gak membayang. Ya itu karena pengaruh jiwa. Saya coba sama teliti secara tenang ya. Kalau misalnya hari Jumat atau hari Minggu, orang pergi ke gereja atau ke masjid membawa ini, sorban, membawa ke gereja, membawa buku, mesti bangga jiwanya, mesti bangga. Itu bener deh, bangga. Tapi kebanggaan itu jangan cukup bangga aja, ya harus dikembangkan terus, ya. Bagaimana menjadi dari syariat menjadi makrifat tadi itu. Dan saya KTP masih tetap Islam, ke Mekah 2 kali. Pakai nama haji saya tidak mau, saya tahu Al-Quran isinya apa. Ya. Dipaku, kakinya dipaku, sinnya dijojok, tumbak, jelas gitu. Apa yang beliau katakan? Hai Bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka.
Karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah itu. Jadi artinya apa? Disalib itu apa sih? Kalau manusia warga negara sanggup mati demi kepentingan negara dan bangsa, dijamin surga. Dijamin surga. Karena tubuh ini dengan rela kita kembalikan ke alam demi kepentingan bangsa. Kalau mati demi kepentingan agama, belum. Rasulullah, Nabi demi kepentingan bangsa dan umat loh, bukan agama. Karena perilaku fatwanya itu baik, ditulis karo orang-orang kesana kemari, menjadi kitab suci, menjadi agama itu. Jadi artinya disalib itu berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya itu sebenarnya. Berarti itu tadi filosofis itu ya? Filosofis. Enggak disalib beneran toh? Enggak. Ya. Nanti kan geger nanti di Citandui nanti itu. Kalau saya secara teknis nanti itu sudah pesan kepada cucu-cucu anak saya, nanti kong ini kalau misalnya roh suci itu sudah mau ganti ke alamat jiwa itu tolong nanti dibakar aja. Kalau nggak salah buku tulisnya Kong itu di buku-buku itu biasanya Kong itu nabung, ada duit di situ, dibakar. Kenapa? Karena bagaimanapun saya ikhlas tubuh ini menjadi hablur kembali, ya itu. Jadi hablur kembali. Saya di paten ini kan mau nggak ini ya. Ini mumpung bahas masalah kematian ini, Pak. Iya. Iya gitu ya, dalam mata ini loh bener mati. Nah, mumpung bahas masalah kematian ini yang menurut Eyang itu mati itu sekali, ataukah mungkin nanti berkali-kali? Maksudnya setelah mati mungkin dihidupkan kembali. Jadi nanti mati lagi. Berarti kan berkali-kali. Ya, kebetulan saya itu pernah mati 2 kali, 3 hari. Yang kedua saya cermati setelah mati itu ada bagaimana. Oleh karena itu saya percaya dengan teori inkarnasi dan reinkarnasi. Iya. Nah untuk itu saya harus mengambil pusaka keris dulu ya, biar nanti itu gambarannya itu jelas. Walah iki nang kene apa mlebu to Dek iki? Dipegangnya aja enggak apa-apa. Enggak iki lho. Enggak apa-apa ya. Masuk ya. Itu dipegang aja enggak apa-apa itu. Iya. Ya kebetulan yang itu pernah mengalami mati suri 3 hari 2 kali ya. Dari situ saya paham bahwa kematian itu tidak banyak seperti yang diceritakan di dunia ini. Dan saya berkesimpulan bahwa surga dan neraka itu sekarang, tidak nanti. Karena apa? Surga itu adalah kondisi, makanya di kitab suci dikatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Dalam apa cerita surga kok cerita jahe sama merica? Apa nanti mati itu bucur rujak ulet, bucur rawon, kan enggak? Ternyata ya di dunia ini. Oleh karena itu secara politik dunia ini harus hidupnya itu serasi, selaras, seimbang satu dengan yang lainnya, dan pimpinan nasional harus paham terhadap sosok per sosok satu dengan lainnya gitu ya. Oleh karena itu saya percaya dengan inkarnasi dan reinkarnasi. Inkarnasi itu adalah meninggal tapi belum kembali ke istana Allah ya, belum menyatu dengan roh suci istana ya. Karena apa? Di Jawa itu punya kepercayaan kalau orang hidup masih hanya baik saja ya, tidak pernah batin orang, tidak pernah ngerasani orang, tidak pernah ngene, baik saja, diberi kesempatan 9 kali. Kalau hanya baik saja, itu yang ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4. Entah menjadi harimau, entah menjadi kijang, entah menjadi bajul, entah menjadi kucing, entah menjadi sapi.
Itu kepercayaan di Jawa loh, Dek. Nah, kalau andai kata saya begitu, saya pengen menjadi kucing. Kucing Anggora, regane larang sing gendong arek ayu-ayu. Andai kata itu ya. Ini joke lah ya, selingan ya. Nah, oleh karena itu pada waktu beliau masih belum ke tingkat yang tinggi tadi itu, beliau turun lagi ke bumi. Ke bumi itu siapa? Ngemong anak cucu, ngemong kita. Misalnya ini sampean, leluhur sama itu ngomong sampean gini, nunut kalau anak putu itu perilakunya baik, perilaku dharmanya baik terhadap kehidupan dan kemanusiaan, ini semakin munggah. Lah, ini kalau belum baik, misalnya, lalu beliau itu karena sukma, hidupnya di mana? Di besi. Makanya orang Jawa itu membuat keris, namanya tosan aji. Tosan itu keris, aji itu nilai tinggi, diajeni. Karena di sini untuk rumah sementara. Jadi kalau buka keris ya begini, etika aja. Nah, gini. Nah, begini. Ini dari gading, Dek. Rongkonya gading, ininya gading ya. Kalau kerisnya ini bentuknya itu tro banyu. Ini tro banyu. Nah, ini. Nah, ini beliau tuh mana tempatnya di sini? Karena besi itu bisa ketempatan sukma tadi itu. Karena hidup. Buktinya apa? Lampu ini. Lampu ini tidak ada kabelnya, tidak ada besinya, tidak ada tembaganya negatif positif, dia nggak hidup. Nah, orang Jawa itu sampai di situ kemampuan teknologinya yang orang Barat menyebut klen himpunan.